Kalau internasional sudah pernah juara, apalagi nasional ya, MHQ nasional itu sudah lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Anur Media? Mudah-mudahan puasanya lancar ya. Senang sekali rasanya saya Lulu Khairia kembali lagi di Anur Podcast Trend Kajian Ramadan. Seperti biasa kita membahas isu-isu masyarakat yang sekarang sering terjadi. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ya. Assalamualaikum Ning Yuhanida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ning? Sehat Ning? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Puasanya lancar Ning? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar, tarawehnya juga sudah khatam di rumah. Oh, sudah khatam. Alhamdulillah. Iya. Ning Yuhanida terakhir kesini 2 tahun lalu ya Ning ya? Kita ketemu 2 tahun. 1 tahun setengah. Oh, 1 tahun setengah yang lalu. Benar. Di acara haul waktu itu ya. Ya benar. Haul Al-Maghfurlah Mbah Yai Hasibudin. Iya. Jadi pemirsa Nur Media, Ning Yuhanida ini adalah seseorang masih muda ya, masih muda dan juga penuh talenta, dan kalau misalnya kita ngomong tentang prestasinya itu sudah sangat luar biasa. Jadi kalau kita bisa flashback ke belakang, jadi Ning Yuhanida ini pernah menjuarai MHQ internasional di Jordan tahun 2019, Masya Allah, luar biasa sekali Ning Nida ini. Kemudian kalau internasional sudah pernah juara, apalagi nasional ya, MHQ nasional itu sudah lewat. Sudah lewat. Dan tahun ini mau ini lagi nih ya, ada Insya Allah. Kemarin tuh rencananya sebelum Ramadan, akhir Sya'ban, tapi karena kondisinya belum stabil, jadi insya Allah nanti diundur habis hari raya, insya Allah ke daerah Kazan, daerah federasinya Rusia. Iya, di Eropa. daerah Rusia. Itu udah bagian Eropa Timur. Pesawatnya saja sekitar 19 jam. Masya Allah, jauh sekali. Tapi nggak nih, nggak ada delaynya itu karena perang kemarin, bukan? Insya Allah karena itu mungkin. Karena itu ya. Iya. Tapi saya mendengar itu memang ada perlindungan dari Presiden Putin, makanya biasanya di Moskow, sekarang dipindah di negara bagian, di Tatarstan namanya. Oh gitu. Ning Yuhanida ini asalnya dari Trenggalek ya Ning ya. Benar. Asli Trenggalek. Nah, ngomong masalah Al-Quran, Ning Yuhanida ini sudah sangat expert sekali, dan tema yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini adalah mengenai Al-Quran, yaitu bagaimana kita belajar tajwid dan pentingnya tajwid khususnya bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran gitu. Nah, untuk permulaan mungkin nih, monggo, bagaimana sih menurut Nida pentingnya belajar tajwid itu? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berproses ke menghafal Al-Quran, maka yang perlu kita benahi adalah bacaannya. Karena kewajiban bertajwid itu di dalam Al-Quran sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih." Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Jadi hukumnya mentajwidkan bacaan Al-Quran itu fardu ain bagi setiap orang mukmin yang mukallaf yang membaca Al-Quran. Terus apa makna daripada tajwid? Tajwid itu memberikan hak-haknya huruf dan mustahaknya huruf ya, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita bisa mendapatkan bacaan yang baik, yaitu dengan bertalaki kepada guru yang fasih, yang mutkin, yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara tajwid dan tartil itu tidak bisa dipisah.
ini melihat dari tafsir waratil Qur'ana tartila, at-tartil dawuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hiya tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya, jadi antara tajwid dan tartil itu tidak bisa dipisahkan. Ya, gitu. Menarik ini Neng. Jadi tadi Neng Yuha sempat menyampaikan bahwa kita harus belajar kepada guru gitu ya. Benar. Kemudian kita melihat fenomena sekarang yang ada, banyak juga kita yang belajar itu dengan informasi yang sangat masif sekali gitu ya. Kita biasanya belajar dari internet kan juga bisa itu nih. Ya, itu gimana kalau menurut Neng Nida? Kalau belajar Al-Qur'an itu sebenarnya menurut saya kurang absah kalau hanya melalui media saja tanpa talaki secara langsung kepada guru. Tetapi kalau memang keadaannya mendesak ya, memang sudah tidak di pondok, di rumah, terus mencari guru sulit, ya silahkan. Tetapi panjenengan-panjenengan yang masih ada kesempatan di pesantren, maka harus memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Ya, jadi ada dalil faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nggih, bacalah yang mudah wis yang sampean bisa dari Al-Qur'an. Itu tidak berlaku bagi kita anak santri. Itu berlaku bagi orang awam yang sulit untuk menemukan guru. Terus kemudian pada zaman sekarang ini tren menghafal Al-Qur'an itu menjadi sangat antusias masyarakatnya. Jadi orang itu banyak yang hafidhah itu sudah merebak sekali. Tetapi akhirnya kendalanya adalah mereka ingin cepat-cepatan, tidak memperhatikan tajwidnya dulu, tidak membenahi bacaannya dulu. Pokoknya hafal gitu. Hafal. Makanya kalau saya berkomentar tentang hal demikian, orang yang seperti itu menghafal Al-Qur'an tanpa mau membenahi bacaannya, niatnya itu dipertanyakan. Apakah dia itu cuma hanya ingin disebut sebagai hafidhah saja, atau hanya karena status ingin mendapatkan status saja, atau ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari bacaan yang dia baca. Padahal kan mungkin kalau misalnya kita lebih paham tajwidnya dulu, itu akan lebih mempermudah ketika menghafal gitu nih. Benar. Karena salah tajwid juga salah hafalan hitungannya. Panjang pendeknya salah, terus kemudian dungu-dungunya kurang, itu juga nanti jadinya benahi lagi kalau kita sudah hafal, ngoten no. Makanya menjadi esensial sekali ketika kita sebelum menghafal itu harus belajar tajwid dulu gitu nih. Benar. Kemudian ada lagi mungkin ini saya sekarang di sini kan banyak alhamdulillah santri yang menghafal gitu. Untuk teman-teman yang ingin memperdalam tajwid lagi, mungkin ada pesan-pesan atau cara-cara yang mudah nih. Kalau dari guru saya, itu rukun-rukun tajwid atau urutan belajar tajwid itu yang pertama dari makhorijul hurufnya dulu. Jadi kita mengetahui tempat keluarnya huruf. Dawuhnya Imam Al-Jazari, makhorijul hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Biar kita fasih, kita belajar makhorijul huruf dulu. Kemudian yang kedua, sifatul huruf. Ya, sifatul huruf yaitu ciri-ciri yang melekat pada huruf tersebut. Misalnya kaf punya sifat hamas, tapi sifat syiddahnya lebih dominan, maka punya kaki kubak hamas, tati tubat. Ya, seperti itu. Terus kemudian setelah kita mengetahui makhraj dan sifatnya, kita belajar ke ahkamul huruf. Nah, biasanya di Indonesia ini buku-buku tajwid yang dicetak itu malah yang bab pertamanya itu udah masuk non mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Sudah masuk ke ahkamul hurufnya dulu. Urutannya tidak dari makhorijul huruf dan sifatul huruf. Harusnya yang kita pelajari dulu dari makhraj dan sifatnya dulu. Memang ada beberapa buku tajwid cetakan Arab yang langsung ke bab itu, ke bab ahkamul huruf. Ya kalau saya pribadi berhusnudzon karena orang Arab memang bahasanya sehari sudah Arab, mungkin mereka tidak terlalu kesulitan ke pengucapannya, mungkin
kesulitannya di hukum-hukumnya ngoten. Lebih baik memang dari makhrajul huruf, sifatul huruf, baru ahkamul huruf, setelah itu praktik. Setelah itu praktik. Jadi kita itu tidak cukup belajar teori saja, terus kemudian husnul adanya tidak ada. Ya, dawuhnya Imam Al-Jazari, "Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifaqqihi." Jadi tidak ada bedanya antara orang yang belajar tajwid sama yang tidak, kecuali riadoh, melatih lisannya untuk menggerak-gerakkan rahang mulutnya ini sesuai dengan bacaan yang telah diajarkan oleh gurunya itu. Oh, gitu ya Neng. Oke. Terus kemudian berbicara tentang aksen ini Berbicara tentang aksen tadi, yang penting kita sudah berusaha misalnya belajar makhrajul huruf, belajar sifatul huruf, ahkamul huruf, kemudian dipraktikkan. Tapi pada kenyataannya banyak juga masyarakat kita yang punya aksen berbeda. Lidah tiap daerah itu kan biasa aja beda-beda ya. Gitu nih, karena saya kebetulan tinggal di Jawa Tengah cukup lama gitu. Jadi sudah terbiasa mendengar orang Jawa misalnya, mohon maaf ini biasanya hirob bil ngalamin itu. Itu kan berkaitan dengan budaya mereka yang sudah terbiasa. Makhorijul hurufnya saya pikir berbeda dengan yang saya pelajari gitu. Nah itu gimana nih menurut Kalau kita sudah berbicara tentang bacaan Al-Quran, maka kita harus mengikuti kaidah bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang fasih. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maka ketika membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab, maka bumbunya itu harus bumbu Arab, begitu. Jadi, itulah fungsinya kita belajar tajwid, ya, untuk menyamakan bacaan. Jadi memang seperti ngalamin itu tadi, ya, kalau ain itu letaknya itu ada di wastul halqi, ada di tengah tenggorokan. Jadi kalau ngalamin berarti itu kurang ke tengah ada. Ya misalnya kayak orang Jawa ada yang bilang qaf itu sampai sampai seperti itu. Iya. Padahal kalau kita sampai dalam banget gitu nih. Sampai dalam banget. Padahal kalau kita loh, misalnya umroh atau haji, emang ada Imam Masjidil Haram yang baca qafnya seperti itu? Kayaknya enggak ada. Sama seperti saya beberapa kali mengikuti event MHQ di internasional, enggak ada yang baca yang seperti itu. Maka ketika ada kemuskilan, misalnya orang Betawi bilang fa-nya pa nggih. Misalnya orang Sunda nggih. Misalnya kalau orang daerah Bali, NTB bilang ta mungkin ya ta ya. Itu maka kita kembalikan lagi ke bahasanya orang Arab. Bagaimana orang Arab yang bahasa yang resmi niki, bukan bahasa yang yang amiyah. Dan kalau amiyah misalnya orang Arab bilang qalbi bisa jadi albi atau galbi, bisa jadi galbi, atau jannah bisa jadi ganna. Mungkin. Ya itu maka kita kembalikan lagi ke situ. Gitu. Kalau memang sudah mentok nggak bisa nih. Kalau itu ini berarti jadi karena begini, ini menjadi satu hal yang dijadikan alibi gitu loh untuk orang-orang gitu nih. Kalau memang udah mentok nggak bisa gitu, atau seperti saya ambil contoh lain, orang cadel gitu nih. Kalau seperti itu maka hukumnya dima'fu nggih. Malam yujawwidil Qur'ana asimu. Seseorang yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an maka dihukumi berdosa. Itu ada tanda kutipnya apabila tidak mau membenahi, dan apabila niku tidak ada kelemahan-kelemahan tertentu. Tetapi apabila sudah lisannya seperti itu maka tidak masalah. Bahkan Rasulullah juga dawuh, orang yang kesulitan membaca Al-Qur'an ya akan mendapatkan 2 pahala. Masya Allah. Nggih. Terakhir ini mungkin nih, ini kita pengen denger Neng Nida melantunkan ayat suci Al-Quran, mungkin sepenggal, mau 1 juz juga nggak apa-apa sih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma
أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa sekali. Masya Allah. Aduh, saya jadi speechless ini nih. Ya, beruntung sekali saya di kesempatan Ramadan ini kita podcasteran kita dihadiri oleh Ning Nida. Terakhir Ning, mungkin ada satu pesan untuk santri-santri ataupun masyarakat pemirsa Nur Media mengenai tajwid, mengenai bertajwid khususnya ketika menghafal. Jadi pesan saya, menghafal Al-Quran itu sepaket dengan tajwidnya. Kalau belajar tajwid itu wajib hukumnya, fardu ain. Tetapi kalau menghafalkan Al-Quran itu fardu kifayah. Jadi teman-teman para penghafal Al-Quran jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat karena pengen mendapatkan gelar hafid atau hafidhah. Tapi benahi dulu bacaannya, karena di situ kita akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali. Ning, terima kasih banyak Ning. Sami-sami. Sudah silaturahim lagi ke sini. Alhamdulillah. Dan banyak sekali pemirsa yang bisa kita ambil pelajarannya dengan Ning Nida ini, bahwasanya penting sekali untuk kita belajar tajwid. Jadi belajar tajwid dulu, baru ketika sudah bagus tajwidnya kita boleh menghafalkan Al-Quran. Gitu. Ya, cukup sekian Anur Podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.